Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alekhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Agustus 2021. Berjaga-jagalah, waspadalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan 13 dan Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari-hari ini kita banyak sekali mengalami segala kesulitan dan penderitaan. Wabah penyakit seperti corona merajalela di mana-mana di muka bumi ini. Alam pun mengamuk saudara-saudara dengan adanya gempa bumi. Belum lagi ada prediksi dari BMKG akan adanya gempa yang sangat dahsyat yang akan menggoncangkan dan menyebabkan tsunami besar dan menghantam kota Jakarta. Pertempuran pun terjadi di mana-mana. Ajaran sesat mulai bermunculan satu persatu. Inikah hari penggenapan sudah dekat? Hari kesudahan akan digenapi saudara. Tetapi kapan waktunya tak ada satupun orang yang tahu. Untuk itulah dalam Injil hari ini saudara-saudara yang terkasih, Yesus menasihati kita semua. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dalam ayat 42 dan 44, Yesus mengendaki kita untuk berjaga-jaga saudara. Dan pada ayat 44, Yesus memerintahkan kepada kita semua untuk siap sedia. Tuhan menginginkan kita untuk berjaga-jaga secara pasif tetapi tidak secara pasif, tetapi juga siap sedia mempersiapkan diri dengan baik saudara. Hidup yang pasif akan merasakan kelelahan dan kejenuhan. Kalau orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, apa yang akan dilakukan saudara? Semua serba ketakutan, kekhawatiran. Orang yang tahu bahwa hidupnya terbatas seharusnya bersikap bagaimana? Orang yang sekedar menunggu secara pasif akan hidupnya akhirnya akan memiliki hidup yang sangat-sangat negatif. Saya terinspirasi dari sobat sepelayanan dengan saya. Dia mengatakan, berpikirlah bahwa esok kita akan mati. Dan berbuatlah yang baik dan benar hari ini. Kita semua akan mati saudara. Kapannya? Itu kita tidak tahu. Kita semua tidak tahu saudara. Bencana alam boleh terjadi. Wabah penyakit boleh merebak. Peperangan boleh terjadi. Tapi semuanya itu di tangan Tuhan saudara-saudaraku. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan Allah sendirilah yang menentukan kapan berakhirnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di sini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus selalu memikirkan hal-hal rohani dan melakukan hal-hal baik di dalam kebenaran sebagai persiapan kita. Maka jika waktunya sudah tiba saudara-saudara, kita telah mempersiapkannya. Kita perlu melakukan kebaikan dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulang saudara-saudara. Kita perlu melakukan kebaikan dalam kebenaran. Kebaikan saja tidak cukup. Karena kebaikan belum tentu dalam kebenaran. Untuk itu kita perlu berbuat kebaikan dalam kebenaran Allah. Inilah yang Allah kehendaki dari diri kita saudara. Perlu diingatkan, karena manusia itu pada dasarnya adalah lemah. Dengan mengakui segala kelemahan itu berarti ini menunjukkan bahwa manusia masih membutuhkan Tuhan sebagai sang pencipta yang berkuasa atas kehidupan. Namun demikian saudara-saudara yang terkasih, kita sering lengah dan cenderung melupakan kuasa Tuhan.
Manusia itu cenderung sombong dan menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena ia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Kesombongan inilah yang menjatuhkan manusia jauh dari Sang Penciptanya sebagai sumber kasih. Banyak orang sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, menjauhi kebenaran Allah, lebih memilih pada ajaran duniawi yang menyesatkan dan berkehendak dalam kemampuan dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan Allah kita. Orang yang sombong menjauhkan dirinya dari Allah, maka orang yang sombong itu jatuh ke dalam dosa. Maka saudara-saudara yang terkasih, sia-sialah hidup kita jika demikian. Siapa yang selalu berpegang pada kesombongannya, hidupnya jauh dari Allah, maka maut menanti di depannya. Hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara, berjaga-jagalah, waspadalah. Ini mengandung arti bukanlah hanya percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang, saudara. Tetapi juga harus mempersiapkan diri, selalu berusaha mencapai keadaan rohani yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita sendiri, saudara. Sehingga saat-saat Dia datang, Dia akan menemui kita. Dan didapatkannya lah iman di dalam diri kita. Waspada berarti kita memperhatikan dengan seksama tanda-tanda awal dari kedatangannya, saudara. Sehingga kita bisa langsung menetapkan diri kita kepada tanggung jawab yang telah diberikannya kepada kita. Sehingga kita kelak dapat berjumpa dengan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita. Dan kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ditanggungjawabkan kepada kita. Mari saudara-saudaraku, pada waktu bersamaan kita melihat Yesus pun menyampaikan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah yang termasuk hambanya yang setia dan yang jahat itu, saudara? Kita termasuk yang mana, saudara? Kita semua tentu ingin menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat menilai dan mengukur kesetiaan dan kebijaksanaan itu? Yesus mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bagaimana mengerjakan tugas dari Allah dengan setia dan tanggung jawab. Hanya mereka yang mengerjakan tugasnya dengan setia dan tanggung jawab, maka ketika Tuhan datang, mereka akan diberkati. Saudara-saudara, mereka akan diberkati dan diberi kehidupan. Jika tidak, mereka adalah hamba jahat. Hamba yang setia dan bijaksana selalu dengan setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Hidupnya selalu berpegang teguh pada kebenaran firman. Selalu melakukan kehendak Allah. Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengajak kita semua untuk dapat menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana, yang selalu hidupnya selalu berpegang teguh pada kebenaran firman dan mau melakukan kehendak Allah. Kita pun diminta untuk berjaga-jaga, waspada, karena kita tak tahu kapan waktunya itu datang. Tuhan Yesus, hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami semua untuk berjaga-jaga dan waspada. Dalam kehidupan yang penuh arus ini, sering kami tergelincir ya Tuhan. Urapilah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bila Roh Kudus boleh membimbing, menuntun dan memimpin kami, agar selalu berjaga-jaga dan hidup kami mampu menurut kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.